bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, sebelum kita masuk materi, Bu Irma review dulu. Dari pelajaran pertemuan sebelumnya, kira-kira kita sudah membahas tentang apa materinya? Tentang apa? Mufrodat. Mufrodat tentang apa? At-ta'aruf. Kosakata tentang perkenalan. Nah, dari kosakata yang sudah kita pelajari kemarin, adakah yang masih ingat kosakatanya? Saya Bu. Iya, apa? Ismi, apa artinya? nama saya. Nama saya, pinter. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk materi kita hari ini, materinya tentang at-ta'aruf atau perkenalan, tetapi Bu Irma ingin memberikan kalian dalam latihan keterampilan membaca atau maharatul qiraah. Nah, sebelum kita masuk materi, yang harus kalian perhatikan ada beberapa kompetensi yang harus dicapai setelah pembelajaran. Nah, apa itu kompetensinya? Yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana tentang at-ta'aruf. Nah, yang berkaitan dengan perkenalan dan menanyakan asal negara atau daerah menggunakan kata tanya hal, man, dan aina. Nah, kemudian untuk indikatornya ada 4 indikator yang harus dicapai. Yang pertama, siswa dapat membaca teks qiraah tentang at-ta'aruf dengan makhraj yang benar dan lancar. Yang kedua, siswa dapat menerjemahkan teks qiraah tentang apa? Tentang at-ta'aruf. Yang ketiga, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi kandungan dari teks tersebut. Yang keempat, mengambil teladan Islamiyah dari teks tersebut dan diterapkan dalam kehidupan. Yang selanjutnya di hadapan ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat membaca teks qiraah, kemudian bisa menerjemahkan, kemudian juga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan teks yang sudah dipelajari. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan dan kompetensi yang harus kita capai, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Apa materinya? Tentang at-ta'aruf. Nah, at-ta'aruf di sini saya khususkan untuk keterampilan membaca. Nah, di sini Bu Irma sediakan ada bacaan. Bacaan yang pertama, Iqra hadhil qiraah bisautin murtafi'ah. Bacalah bacaan ini dengan suara yang keras. Nah, U'arifu nafsi ismil kamil Abdul Wahab. Ana tilmidun fi faslil awal bimadrasati sanawiyati Darussalam. Jitu min Surakarta Jawa al-Wusta. Ana adhabu ila madrasati masyan alal aqdam li anna baiti qaribun minal madrasati. Nah, itu bacaan yang pertama. Sekarang bacaan yang kedua. Selain kalian bisa melihat di slide, bisa kalian lihat di buku kalian. Silakan dilihat di halaman 9. Nah, di situ ada bacaan. Nah, dari sini mungkin sebelum Bu Irma membacakan, adakah yang mau membaca dulu dari kalian? Ada apa tidak? Nah, sekarang Bu Irma dulu bacakan. Nah, silahkan dilihat bukunya masing-masing. Nah, di situ ada beberapa kalimat contoh perkenalan. Assalamualaikum warahmatullah. Ana thalibun. Ismi Azam. Wa hadza Mahmud. Huwa thalibun. Huwa sadiqi. Kemudian dari bacaan ini, nah ini materi kita hari ini, yaitu Bu Irma memberikan 2
materi bacaan. Yang selanjutnya, Bu Irma juga memberikan materi tentang harful istifham atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tanya. Nah, dari kata tanya yang kita bahas, di situ ada 3 macam. Apa saja tadi macam-macamnya? Yang pertama ada kata tanya hal. Ya. Yang kedua ada kata tanya man. Yang ketiga ada kata tanya aina. Hal artinya apa? Apakah? Man artinya siapa? Aina artinya di mana? Nah, dari ketiga kata tanya itu yang sering kita gunakan dalam perkenalan. Kalau kita menanyakan dengan kata tanya hal atau artinya apakah, maka dalam menjawab ada 2 kemungkinan. Yang satu jawabannya dijawab iya, yang satu kemungkinan bisa dijawab tidak. Nah, dalam bahasa Arab ya bahasa Arabnya na'am. Kalau tidak atau bukan bahasa Arabnya la. Oke. Kemudian untuk pertanyaan man itu artinya siapa? Maka untuk jawabannya pasti menunjukkan orang. Ya, kalau pertanyaannya siapa berarti jawabannya orang. Nah, kemudian yang selanjutnya dari materi yang sudah kita baca tadi. Nah, kira-kira sekarang coba kalian amati, kalian cermati dari bacaan itu tadi. Kosakata mana yang sekiranya kalian belum tahu artinya? Silahkan dibaca, dicermati. Yang belum tahu artinya bisa ditanyakan. Saya. Ya. Huwa sodiki apa artinya? Nah, coba yang lainnya. Huwa sodiki artinya apa? Huwa artinya apa? Dia. Kemudian sodiki artinya temanku. Jadi huwa sodiki artinya dia temanku. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, apa? Ana tolibun. Ada yang tahu apa artinya? Ana artinya saya. Tolibun artinya siswa. Ana tolibun artinya saya siswa. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui arti dan bisa memahami dari teks tersebut, sekarang Bu Irma minta kalian mendiskusikan isi kandungan dari bacaan tadi. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Oke. Cukup untuk diskusinya. Nah, sekarang dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan dengan teman itu, coba saya minta perwakilan di antara kalian, ada yang maju atau ada yang ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang kesimpulan bacaan tadi. Siapa kira-kira yang mau maju? Saya, Bu. Ya, ayo silakan berdua langsung. Nah, ada Ridho dan ada Hamdan. Coba untuk Ridho, coba disampaikan kesimpulan dari bacaan yang sudah dipelajari tadi. Ada seorang siswa bernama Azam. Dia mempunyai teman bernama Mahmud. Oke, ada seorang siswa bernama Azam. Dia punya teman, namanya siapa? Mahmud. Oke, sekarang Hamdan, coba disampaikan kesimpulannya. Ada Fauzan, dia seorang siswa. Oke, ada juga yang bernama Fauzan, dia juga seorang siswa. Oke, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Silakan duduk kembali. Nah, oke, untuk yang selanjutnya, setelah kita mempelajari teks tersebut, kita bisa menyimpulkan isi dari bacaan yang sudah kita pelajari. Nah, saya yakin kalian sudah bisa memahami karena sudah bisa menyimpulkan dan bisa menyampaikan kesimpulan itu kepada teman yang lain. Nah, sekarang sebelum Bu Irma mengakhiri pelajaran, setelah kita membahas materinya, ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan yang ada kaitannya dengan materi yang Bu
Bu Irma sampaikan tadi. Nah, dari latihan soal yang saya berikan itu ada di buku kalian. Silakan dibuka halaman 10. Nah, sekarang silakan dikerjakan dulu. Nanti setelah selesai, ya, setelah selesai, kemudian Bu Irma minta untuk dinilai. Oke, sudah selesai. Nanti sebelum pulang, semua saya minta bukunya untuk dikumpulkan ke Bu Irma. Oke anak-anak, untuk pertemuannya hari ini, materi pelajarannya sudah selesai. Dari apa yang kita pelajari tadi, semoga kita bisa memahaminya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang perkenalan. Karena ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal dimanapun kita berada, kita harus berani untuk berkenalan. Nah, selain itu, ya, kita sebagai orang Islam atau kita sebagai seorang Muslim, kita sangat penting sekali untuk membiasakan, ya, melafalkan, membaca tulisan yang berbahasa Arab. Karena apa? Kita sebagai orang Islam, sumber hukum kita adalah Al-Quran dan hadis, dan keduanya juga berbahasa Arab. Jadi kita harus semangat untuk membaca, untuk belajar tentang bahasa Arab. Sampai sini sudah bisa dipahami ya untuk pelajaran kita hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga semuanya bermanfaat ilmunya. Dan marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.